Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 86, Mutang Sue tidak tahu apa-apa. Para suster yang kertas ujiannya tertukar menjadi berita pagi keesokan harinya. Publik terhibur dengan tindakan mamamu dan Mutang Sue. Papamu juga menjadi bagian dari itu. Ia sangat malu. Sahammu grup terpengaruh dan mulai merosot. Mutang Sue masih menyangkal semuanya. Dia berbaring di ranjang rumah sakit. Dia terbangun dan melihat kakekmu. Dia segera berlutut di depan kakekmu. Dia berkata kepadanya, "Kakek, aku benar-benar mengira itu adalah hasil ujianku yang sebenarnya. Aku tidak tahu bahwa kertas ujiannya tertukar." Kakekmu kini tahu faktanya. Jadi, dia menatap Mutang Sue dengan putus asa. "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau menyalin tulisan tangan Kiki?" "Ibu saya meminta saya untuk melakukannya." "Saya benar-benar tidak tahu tentang itu, kakek. Ibumu menghabiskan banyak uang untuk menukar kertas ujianmu. Bagaimana mungkin kau bisa bilang tidak tahu soal itu? Aku tidak percaya." Tapi, itu benar. Mutang Sue tampak menyedihkan di hadapan kakeknya. Dia masih ingin menyangkal semuanya. "Jika nenek masih di sini, pasti dia akan percaya padaku. Dia akan tahu bahwa aku tidak bersalah." Kakekmu tidak dapat menahan diri untuk tidak melembutkan hatinya ketika mendengar Mutang Sue menyebut-nyebut mendiang istrinya. Akhirnya, dia berkata dengan serius kepada Mutang Sue, "Jika ada penyelidikan lebih lanjut mulai sekarang, kamu katakan saja kepada mereka bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Ibumu yang merencanakan semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Setidaknya, hal itu tidak terlalu memalukan bagi kami." "Terima kasih, kakek. Dia masih muda dan polos. Dia bisa saja salah jalan karena pengaruh orang lain," pikir kakekmu. "Kalau keadaan semakin buruk, dia harus melindungi Mutang Sue. Tapi, Universitas Sengting sudah membuat keputusan. Aku khawatir kamu tidak akan bisa kuliah di sana lagi." Mutang Sue tahu betul hal itu. Namun, Mukiki tidak bisa belajar di sana kecuali dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi tahun berikutnya. Itu bukanlah kehilangan yang besar bagi Mutang Sue ketika dia memikirkan hal itu. "Karena kamu tinggal di rumah sakit, jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah dengan baik. Jangan pikirkan hal-hal lain." Kakek dan ayah meninggalkan rumah sakit setelah itu. Mereka langsung pergi ke kantor Mu-Group karena mereka perlu membuat beberapa keputusan di saat seperti ini. Berita itu sudah beredar sekarang. Meskipun tidak akan mengguncang inti grupmu yang stabil, seseorang mungkin memanipulasi berita itu. Jadi, kamu harus menyelesaikan semuanya sekarang. Biarkan menantu perempuanku bertanggung jawab atas semuanya. Biarkan Tang Sue tetap tidak bersalah sehingga kerugian yang ditimbulkan kepada kita akan diminimalkan. Papamu mengerti usulan kakekmu. Dia menganggukkan kepalanya. "Aku tahu, ayah. Mengenai Kiki, kamu harus pergi dan memohon ampun padanya. Kalau tidak, acara ini akan berlangsung selama 1,5 tahun jika dia menginginkan keadilannya." "Aku mengerti." Papamu menganggukkan kepalanya. "Jadi, mereka bermaksud membiarkan mamamu bertanggung jawab atas seluruh masalah ini." "Tentu saja, dia tidak akan mau melakukan itu, tetapi mereka punya pengacara. Mamamu menunggu pengacara datang agar ia bisa meninggalkan kantor polisi. Namun, pengacara tidak membantu membebaskannya dengan jaminan saat pengacara akhirnya datang. Polisi, saya perlu bicara beberapa patah kata dengan klien saya. Bolehkah? Saya janji dia akan mengatakan yang sebenarnya setelah saya bicara dengannya. Lebih cepat kalau begitu." Peristiwa ini menjadi sorotan Kementerian Pendidikan. Seluruh sektor pendidikan mengamati perkembangannya dengan saksama. Kepolisian pun mengalami tekanan yang luar biasa. "Pengacara, kapan saya bisa meninggalkan kantor polisi?" "Nyonyamu, jangan khawatir. Dengarkan aku dulu. Ini ide tuanmu. Sekarang setelah insiden itu terkenal dan semua orang mengetahuinya, hal itu memiliki pengaruh besar pada grupmu. Jadi, yang direncanakannya adalah agar Anda memikul tanggung jawab atas seluruh kasus tersebut sehingga kasusnya akan segera ditutup. Kemudian, keluargamu akan menghabiskan uang untuk mengeluarkan Anda dari sini ketika masyarakat melupakannya. Ini adalah penyelesaian terbaik sekarang." Nyonyamu kemudian mengerti bahwa keluargamu ingin mengorbankan dirinya. Dia tidak dapat mempercayainya. "Saya melakukan ini demi kemuliaan dan reputasi keluargamu. Mengapa saya harus menanggung semua tanggung jawab itu sendirian? Tapi, memang benar kaulah yang menyebabkan kekacauan ini. Kalau saja kau tidak menyuap pengawas, kasus ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Lagi pula, tuanmu memintamu untuk menyatakan bahwa Mutang Sue tidak bersalah dalam insiden itu. Dia tidak tahu apapun tentang semua yang kamu lakukan. Jika kamu tidak mampu melakukan itu, dia akan menceraikanmu begitu kamu keluar dari kantor polisi." "Perceraian?" Mamamu tercengang saat mendengarnya. "Aku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun.
Aku mengorbankan segalanya untuknya. Sekarang, dia akan mengorbankan aku semudah itu hanya untuk melindungi grupmu. Jika kau mengaku sekarang, kau hanya akan dipenjara beberapa bulan saja. Kau tidak akan menderita lama, pengacara itu membujuknya. Ini demi kebaikan semua orang. Mamamu mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah ia merencanakan segalanya untuk putri dan suaminya, mereka malah akan mengkhianatinya pada akhirnya. Jadi maksudmu suamiku tidak mau membantuku dan dia malah memintaku bertanggung jawab atas seluruh kasus ini dan menyembunyikan fakta bahwa putriku bersalah. Benar. Kalau tidak, penyelesaian perceraian akan menunggumu. Mamamu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Namun, matanya berkaca-kaca. Mereka pikir aku ini apa? Alat. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu keputusan mereka. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik langkahmu selanjutnya. Mamamu tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan ditelantarkan oleh keluargamu saat ia telah berkomplot demi Mu Tangsue selama ini. Jadi, mengapa dia memperlakukan Mu Tangsue dengan baik dan bahkan meninggalkan putrinya yang lain? Untuk apa? Mamamu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Polisi datang saat pengacara itu pergi. Dia bertanya, apakah kamu akan mengaku sekarang? Polisi, saya harus bertemu seseorang dulu. Saya akan menceritakan semuanya setelah saya bertemu orang itu. Bagus. Aku ingin bertemu adik perempuanku, Suzy Pei. Kasus itu kini menjadi kekacauan besar dan semua orang memperhatikan berita itu dengan saksama. Bagaimana mamamu dan Mu Tangsue akan dihukum pada akhirnya? Publik sangat ingin tahu hasilnya. Mu Qixi juga menantikannya. Namun, polisi menelepon Suzy Pei dan mengatakan bahwa mamamu ingin bertemu dengannya. Jika tidak, dia tidak akan mengakui kebenarannya. Suzy Pei paling membenci Mu Tangsue dan mamamu menyusulnya. Jelas bahwa dia tidak akan pergi dan menemui wanita jahat itu. Namun, Lu Wenhua menasihatinya, secara logika, orang-orang yang ingin ditemui kakak perempuanmu adalah orang-orang dari keluargamu. Mengapa dia ingin bertemu denganmu? Pasti ada yang salah di suatu tempat. Sebaiknya kamu pergi dan menemuinya. Mu Qixi merasa bahwa apa yang dikatakan kepala sekolah Lu memang masuk akal. Bibi, wanita itu pasti akan dihukum jika dia menyangkal fakta itu. Namun, aku berharap hukumannya dan hukuman Mu Tangsue akan segera datang. Kalau begitu, aku benar-benar harus pergi ke kantor polisi sekarang. Suzy Pei bangkit dari tempat duduknya. Biar aku yang antar. Lu Wenhua sering pergi menemui mereka di rumah kecil sekarang karena apa yang terjadi pada Mu Qixi. Selain itu, Suzy Pei tidak begitu menolaknya sekarang. Mu Qixi menatap mereka saat mereka meninggalkan rumah kecil itu. Dia merasa bahwa mereka memang akan menjadi pasangan yang serasi.